Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran tajwid ya untuk bab sifat huruf ya. Yang kalau kemarin sifat huruf itu ada dua ya, yang berkebalikan. Nah, yang ada kebalikan ini belum selesai kemarinnya baru sampai dua. Nah, yang ketiga sifat huruf yang ada kebalikannya gitu ya adalah isti'la. Ini kelihatan ya di layar. Ya. Ini yang ketiga ya, isti'la. Isti'la ini artinya adalah pangkal lidah naik ke langit-langit ketika pengucapan huruf. Jadi kalau misalnya ini lidah, misalnya ini lidah ya, lidah kita, maka kalau ini ujungnya, maka ini pangkalnya. Nah, isti'la itu yang pangkal naik. Nah, ini yang kemarin juga waktu di makhraj ya sudah Ustazah singgung sedikit ya. Jadi yang di dalam sini ya, pangkal lidah kita ini yang di dalam ini, lidah yang di dalam ini yang naik ya, kita naikkan. Jadi kalau seolah-olah kita naik begini enggak apa-apa kalau dalam belajar gitu ya, tapi jangan ketika tilawah naik-naik gitu ya. Jadi yang naik itu hurufnya ini kha, yang misalnya kita kita harokat fathahkan gitu ya. Misalnya yaitu huruf-hurufnya adalah kha, sha gitu. Naik ya. Kha, sha, lalu kemudian dha, gha, ta, qa, ya gitu ya. Jadi nggak perlu kho, so, nggak perlu terlalu monyong bibirnya ya. Cukup itu yang dinaikkan maka dia akan suaranya itu akan seperti menggema di dalam rongga mulut kita seperti itu ya. Jadi kalau mudah dihafal itu ini itu ya. Khusso, khusso, tin, kiz. Tapi kalau jadi malah lebih sulit ya sudah yang kho, so, lo, go, to, ko. Nah, itu semua adalah huruf-huruf isti'lah yang pangkal lidahnya dinaikkan. Gitu ya. Oke, lalu kemudian nah lawannya isti'lah pangkal lidah naik berarti lawannya adalah ya tidak naik. Gitu. Gampang aja ya. Kebalikannya itu adalah istifal. Istifal ya. Kebalikan dari isti'la adalah istifal, yaitu pangkal lidah turun ketika pengucapan huruf. Hurufnya adalah ya selain huruf-huruf isti'la ya ba ya tidak naik pangkal lidahnya. Ya, selanjutnya yang keempat adalah sifat huruf itbaq ya. Sifat huruf itbaq ini adalah permukaan lidah terangkat ke langit-langit ketika pengucapan huruf ya. Kalau tadi pangkal lidah, misalnya lidah tadi ya, ini ada pangkal, ya, yang ini adalah pangkal, maka permukaan itu yang ininya, ininya yang naik, ini semua di sini yang naik, gitu ya. Ada dua huruf isti'lah, tadi yang dia juga huruf itbaq, jadi naik juga dia, yaitu huruf so dan to, gitu ya, so jadi itu naik. Nah di sini nambah lagi yaitu do dan zo juga termasuk itbaq gitu ya. Jadi hurufnya ada 4, so, do. Kalau misalnya dia harokat fathah ya, so, do, to, dan lo gitu. Kebalikan huruf itbaq adalah infitah gitu ya, infitah yaitu lidah menjauh dari langit-langit ketika pengucapan huruf. Hurufnya adalah ya selain 4 itu menjauh dari langit-langit, maksudnya dia tetap aja di bawah gitu, di bawah aja gitu. Nggak, kalau kita mengucapkan itu dia tidak dinaikkan gitu ya. Jadi ketika tahu huruf seperti ini, sifat huruf ini, maka makhrajnya itu jadi semakin mantap gitu ya. Misalnya pengucapan huruf so gitu ya. Sifatnya dia naik, nah dinaikkan so gitu ya, so atau do gitu ya. Dengan menaikkan pangkal lidah atau permukaan lidah. Lalu yang kelima adalah sifat huruf idlaq. Idlaq ya, yaitu mudah ketika pengucapan huruf itu. Nah, ini termasuk nih ya hurufnya farra min lubbi. Farra min lubbi. Kebanyakannya huruf-huruf ujung lidah dan bibir gitu ya. Ya, farra min lubbi. Makanya kalau di awal-awal itu yang diajarkan di IWR 1 itu adalah ma, ba, gitu ya. Karena itu yang gampang untuk adik-adik kelas gitu kan.
karena gampang. Jadi ini huruf-huruf yang gampang, yaitu fa, ro, mim, nun, lam, ba, nah, gitu. Itu gampang untuk diucapkan untuk apa dari kelas. Maka ya huruf-huruf itu yang banyak itu huruf-huruf itu yang duluan mereka pelajari gitu ya. Kalau di IWR 1 bisa dilihat itu jilidnya gitu ya. Huruf-huruf yang gampang. Lalu kebalikannya adalah ismat. Berarti agak berat gitu ya, berat atau susah gitu ya pengucapannya. Hurufnya apa saja ya selain huruf yang itu, selain huruf yang gampang itu. Selain huruf idlaq itu adalah huruf ismat gitu ya. Nah, jadi ada 5 itu ya, ada 5 huruf-huruf yang sifat huruf yang berkebalikan gitu ya. Kita dari pertama. Oh, ini yang kemarin ya. Ya, ini dari yang kemarin. Oh, kurang kelihatan ya. Ya, sepertinya dia kabur ya. Jadi ada sifat yang berkebalikan. Ada hamas, kebalikannya adalah jar, lalu kemudian kedua adalah syiddah, balikannya adalah rokhawah, dan di tengah-tengahnya adalah tawasud. Nah, baru kita masuk yang ya ini. Yang ketiga yaitu istilah pangkal lidah naik, lawannya adalah istifal. Lalu yang keempat itbaq, yang permukaan lidah naik, lawannya adalah infitah. Lalu yang kelima adalah huruf-huruf mudah atau idlaq, yang mudah dan lawannya adalah huruf-huruf susah diucapkan atau ismat gitu ya. Nah, yang selanjutnya, sifat huruf yang selanjutnya, Ustaz sekalian aja ya, yaitu sifat huruf yang tidak berkebalikan. Ya, seperti ini. Ini ya, ini adalah nih sifat huruf tidak berkebalikan. Jadi tidak ada kebalikannya, memang sifatnya itu aja gitu ya. Yang pertama adalah safir. Ya, safir. Safir ini adalah tambahan suara mirip suara burung ketika pengucapan hurufnya, yaitu huruf so, gitu. Ada so, ya, gitu ya. Kayak kayak bersuil-suil gitu ya. Ya so, za, ya, sa, misalnya gitu ya. Jadi ada suara mirip burung. Saya kurang ini juga bisa burung apa ya. Ya, tapi ketika misalnya ketika mungkin dia sukun gitu ya, ada terdengar seperti itu. Bos gitu ya, atau apa ya? As-shola, nah, gitu ya. Ada suara burungnya as-shola gitu. Ya, itu ya. Lalu yang kedua adalah sifat bentar ya. Ya, yang kedua adalah qalqalah. Ya, bentar ya. Qalqalah ini juga nanti akan ada pembahasan secara rinci lagi untuk qalqalah ini gitu ya. Yang kedua qalqalah yaitu keluarnya pantulan suara ketika pengucapan huruf. Hurufnya adalah qaf, ta, ba, jim dan dal. Itu ketika dia dan akan sangat jelas ketika dia sukun. Misalnya aqo, ato, abbe, aja, adde gitu ya. Itu namanya qalqalah terpantul. Ada juga dengan memakai ini baju di toko misalnya gitu ya. Biar gampang huruf-huruf apa aja huruf qalqalah itu. Lalu ada huruf lin yaitu lembut tanpa paksaan ketika pengucapan huruf. Yaitu huruf ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh fathah. Misalnya enggak terlalu dipaksakan gini, ai gitu ya. Au. Biasa aja ai, au gitu ya. Maksudnya gitu, lembut tanpa paksaan. Layinan misalnya atau au kasayyibin misalnya gitu ya. Enggak terlalu au gitu ya. Jadi lembut ya, pengucapannya lembut. Itu tadi istilahnya adalah lin ya. Lembut tanpa paksaan. Lalu inhiraf. Ini sini tulisan inhiraf ya, tapi kebanyakan menulisnya inhiraf, inhi pakai h aja, bukan khi gitu ya. Jadi inhiraf, yaitu ujung lidah miring atau bergeser ketika pengucapan huruf. Atau ada juga yang mendefinisikannya melengkung lidah kita, gitu ya, ketika pengucapan huruf itu. Dan hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Ya, dirasa-rasa lah lam dan ro. Ya melengkung gitu ya lidah kita. Lalu ada namanya sifat takrir, yaitu ujung lidah bergetar ketika pengucapan huruf. Nah, misalnya tadi ujung lidah ini bergetar dikit. Yang begitu itu adalah huruf apa? Ro. Jadi kasih getar aja gitu.
bukan ro gitu ya. Nggak ada orang Arab bisa ro, rari, ru, nggak. Jadi orang Arab itu lidahnya ro gitu. Jadi kalau cadel itu kalau agak cadel ya lebih pas itu gitu ya. Ro. Paling getar 2-3 kali. Nah, gitu. Huruf ro. Lalu yang keenam adalah tafashi. Tafashi ini angin menyebar di mulut ketika pengucapan huruf itu. Anginnya menyebar di mulut. Hurufnya cuma satu yaitu shin. Nah, gitu ya. Misalnya a'udzubillahi gitu ya. Angin bukan cuma ada nafas saja tapi angin ada gitu. Anginnya menyebar. Misalnya apa ya? Sha, shi, shu gitu ya. Ada anginnya. Kalau cuma sha, si, su itu kurang. Jadi ditiupkan lagi. Sha, shi, shu. Atau misalnya ketika dia sukun gitu ya. Ash gitu ya. Ush gitu ya. Jadi ada anginnya gitu ya. Lalu yang ketujuh terakhir adalah istihalah. Istitalah, salah, astagfirullah. Istitalah ya, yaitu memanjangkan suara ketika pengucapan huruf. Misalnya agak panjang tuh lebih kepada ketika dia sukun gitu ya. Misalnya ini kayak panjang gitu ya. Ini ustazah sampai berdiri. Sampai yang gitu ya. Atau misalnya apa ya? Dia itulah misalnya gitu ya. Jadi ketika dia sukun agak panjang gitu untuk ditahannya gitu ya. Memanjangkan suara ketika penyebut tebong gitu ya. Ya, jadi seperti itu ini namanya istitalah. Lalu yang selanjutnya adalah sifat gunnah. Nah, ini juga nanti akan ada pembahasan tersendiri di tajwid ini ya. Gunnah ini yaitu nun dan mim bertasydid ditahan dengan dengungnya. Artinya ya ada istilah ditahan lama. Miu apa ya? Inna ammah gitu ya, ditahan. Itu namanya huruf gunnah, sifatnya gunnah. Ya. Demikian nanti untuk bulan depan insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru lagi tentang tajwid ini. Semoga bisa dipahami dan sambil tadi ya seperti kemarin ustazah harapkan ini ditulis supaya lebih nempel. Caranya gimana? Oh, terlalu cepat ustazah ngomong. Sudah di pause aja di videonya gitu ya. Di pause dulu, tulis dulu gitu. Nanti kalau sudah baru di play lagi kembali. Nah, lebih enak sebenarnya begini gitu ya. Ustazah ngomong berulang-ulang ya satu bisa gitu ya. Oke, demikian dari ustazah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.